Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Salam Bocah Duren. Oke, kali ini saya akan mencoba sedikit berbagi pengalaman. Mungkin ya kalau beberapa petani durian sudah biasa mengenal teknik ini, tapi untuk para pemula mungkin belum terlalu paham apa maksud dari pergantian polybag. Jadi sekarang saya akan mencoba sedikit berbagi ya pengalaman apa sih fungsi dari pergantian polybag ya. Nah, di depan saya ini ada dua polybag yang berbeda. Ini adalah jenis bibit musangking. Yang satu polybag ukuran 16 dan yang satu ukuran 25. Nah, para petani ini sering mengganti polybag. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya yang pertama, karena polybag yang 16 ini adalah polybag yang paling awal. Jadi seedling, setelah seedling kita okulasi dan ini yang paling awal. Kalau terus disimpan di polybag yang 16, maka pertumbuhan bibit tidak akan maksimal. Maka dari itu biasanya para petani ini kita menggantinya dari 16 ini ke polybag 25. Nah, selanjutnya setelah polybag 25 itu kita ganti ke polybag 35. Nah, setelah 35 kita ganti ke polybag 45. Nah, lalu pertama, apa sih fungsinya? Yang pertama ini pastinya untuk membuat pertumbuhan ini lebih cepat. Karena logikanya seperti ini. Nah, ini polybag yang 16. Ini kan kandungan yang ada di dalam polybag ini bisa dikatakan udah hampir habis. Maka dari itu, kalau terus dibiarkan nanti pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, harus kita pindahkan ke polybag yang ukuran 25. Dalam artian ini kan dapat nutrisi baru, tanah baru, jadi kondisinya lebih segar, maka pertumbuhannya akan cepat. Nah, ini adalah satu angkatan antara bibit yang satu dengan bibit yang satu. Tapi lihat, ini baru dipindah polybag kisaran 1 bulanan dan ini yang belum dipindah. Lihat perbedaannya. Ini padahal satu angkatan. Tapi perbedaannya sudah hampir jelas. Lihat kalau disandingkan. Seperti ini. Tuh. Yang udah di polybag ukuran 25 pertumbuhannya lebih cepat, lebih tinggi dibandingkan yang tetap di ukuran polybag 16. Malahan ada sebagian yang lebih tinggi. Contohnya seperti ini. Padahal ini satu angkatan. Nah, yang ini tingginya bisa mencapai 1, 2, hampir 60-70 cm. Tapi kalau yang ini paling hanya 40. Jadi itulah yang pertama fungsinya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sih harus kita mengganti polybag? Nah, biasanya itu tergantung kebutuhan. Kalau ukuran polybag 25, ini ideal sampai ukuran, bisa sampai ukuran 1 meter. Yang polybag ukuran 25. Nah, setelah ukuran 1 meter kita ganti ke polybag yang ukuran 35. Nah, contoh yang ini misalkan. Nah, kita ambil yang ini ya. Nah, ini kan udah hampir tinggi. Nah, setelah nanti ukuran pohon 1 meter, ini polybag kita ganti ke ukuran yang 45. Nah, setelah ukuran 35, setelah ukuran 35, tinggi pohon bisa sampai ukuran 1,5 meter. Nah, setelah 1,5 meter kita ganti lagi ke ukuran 45. Ya, jadi itu biasanya yang kita gunakan. Nah, bagi teman-teman yang nanti beli ke saya, misalkan beli bibit ukuran 1 meter, polybagnya 25. Nah, tinggal ganti aja ke polybag ukuran 35 supaya pertumbuhannya lebih maksimal. Ya, jadi contohnya ini aja perbandingannya. Ini satu angkatan, bibit yang satu dengan yang satu, tapi yang ini masih di polybag 16, yang ini udah di polybag 25 dan pertumbuhannya lihat sangat berbeda. Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa dicoba. Dan untuk tanahnya ya tidak jauh beda dengan petani yang lain. Kita hanya menggunakan tanah biasa, topsoil dengan campuran skam.
ya. Oke, cukup sekian. Salam bocah duren. Oke teman-teman semua, salam bocah duren.